Ya, halo apa kabar saja Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya Rama Aditya Doma. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polres Mandailing Natal gerebek kampung narkoba dan sita 84 kg ganja kering serta 45 gram sabu-sabu. Pemerintah berencana memperluas pembangunan jalur kereta di luar Pulau Jawa. Ayam Kinantan siap hadapi Bekasi City pada pekan ke-9 Liga 2. Ya, kita awali informasi hari ini dengan kabar dari Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal menggerebek kampung narkoba dan meringkus belasan pengedar kurir. Polisi juga menyita 84 kg ganja kering serta 45 gram sabu-sabu. Sejumlah pemuda menggunakan baju tahanan ini duduk berkumpul di salah satu ruangan di Polres Mandailing Natal. Mereka adalah para kurir dan pengedar narkoba. Sebelumnya, mereka ditangkap polisi saat melakukan tindakan tegas berupa razia ke kampung yang menjadi sarang penyalahgunaan narkoba sekitar Mandailing Natal. Dari hasil operasi ini, sedikitnya 19 orang tersangka berhasil diringkus dari berbagai lokasi. Sebagian pelaku yang diringkus ini merupakan kurir yang akan membawa narkoba keluar daerah. Dari hasil razia itu, polisi menyita barang bukti 1 unit mobil, 2 unit sepeda motor, 6 unit timbangan digital, dan alat hisap sabu atau bong. Selain itu, sebanyak 84 kg ganja kering, 45 gram sabu-sabu, serta puluhan unit ponsel dan uang tunai jutaan rupiah dari berbagai lokasi penggerebekan juga diamankan. Terlibat jaringan narkotika, baik itu sebagai penjual, pengedar, ataupun kurir. Pasal yang akan diterapkan yaitu pasal 114 ayat 1, subsidiar pasal 112 ayat 1, dan ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan juga pasal 114 ayat 1, subsidiar pasal 111 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman pidana mulai dari 4 tahun hingga 20 tahun penjara. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal. Ya, Polrestabes Medan menggelar reka ulang kasus penjualan barang curian sekaligus menutup lokasi yang diduga dijadikan tempat untuk menampung barang bekas. Penutupan lokasi tersebut untuk memutus mata rantai jual beli barang curian. Reka ulang kasus pencurian digelar di sebuah tempat di Jalan Haji Hanif, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang. Lokasi ini sengaja dijadikan tempat untuk reka ulang adegan, karena disinyalir menjadi tempat untuk menampung barang hasil curian yang dijual oleh para tersangka yang telah ditangkap oleh Polrestabes Medan. Adegan rekonstruksi diperankan oleh tersangka, mulai dari tersangka membawa barang hasil curian, lalu menjualnya dan menerima uang. Tak hanya besi dan tembaga, pemilik tempat ini juga menerima rangka motor curian yang sudah dipreteli oleh tersangka. Selain reka ulang, polisi turut menyegel lokasi usaha ini. Polisi sedang mengejar pemiliknya berinisial S yang berhasil kabur. Di tempat ini sudah sering kali dilakukan. Setidaknya ada 2 kasus yang kami ungkap dengan 8 tersangka, termasuk tersangka pencuriannya dan tersangka penadahnya atau penampungnya. Namun demikian, tersangka S masih dalam pengejaran yang merupakan yang paling bertanggung jawab terkait dengan lokasi ini. Dalam sebulan terakhir, Polrestabes Medan berhasil mengungkap 159 tindak kejahatan dengan total sebanyak 219 tersangka. Dari ratusan tersangka, sebanyak 76 dinyatakan positif narkoba. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Ya, polisi menangkap 5 orang pelaku yang menganiaya seorang pria yang sedang beristirahat hingga tewas di Masjid Agung Sibolga. Motifnya,
Para pelaku mengaku kesal kepada korban lantaran tidak mengindahkan larangan para pelaku untuk tidur atau beristirahat di teras masjid. Misteri penganiayaan di dalam masjid ini akhirnya terungkap. Para pelaku kini dalam pemeriksaan pihak kepolisian. Kepada penyidik, para pelaku mengaku tega menganiaya korban hingga tewas lantaran kesal. Korban tidak mendengarkan larangan dari para pelaku untuk tidak tidur atau beristirahat di teras masjid. Mirisnya, usai penganiayaan korban, pelaku berinisial SSJ tega mencuri uang milik korban senilai Rp10.000 dan sempat memeriksa tas ransel korban. ZPA kesal karena korban tidur di dalam masjid, tepatnya di pelataran masjid. Kemudian ketika ditegur, korban masih tidak mau dan tetap istirahat di situ, sehingga korban terjadi penganiayaan di mana sebelumnya satu pelaku mengajak kawan-kawannya untuk bersama-sama untuk mengusir dari, dalam artian menyuruh keluar dari masjid, namun terjadi hal yang tidak kita harapkan, yaitu penganiayaan secara bersama-sama. Sebelumnya, seorang pria berusia 21 tahun jadi korban penganiayaan di Masjid Agung Sibolga. Tak sampai di situ, para pelaku menyeret korban keluar masjid dan kembali menganiaya korban dengan cara memukul hingga korban tak sadarkan diri. Saat ini seluruh pelaku telah ditahan di Rutan Mapolres Sibolga dan dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Rizky Ramadan melaporkan dari Sibolga. Ya, ke kabar selanjutnya, pemerintah akan menyiapkan perluasan pembangunan jalur kereta di luar Pulau Jawa, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kereta tidak hanya untuk penumpang, tetapi juga untuk kebutuhan logistik. Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Stasiun Tanah Abang, Jakarta pada Selasa siang. Menurutnya, hadirnya kereta di luar Pulau Jawa dapat menekan biaya logistik sehingga menghemat pembiayaan ekonomi. Presiden memerintahkan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono untuk segera merencanakannya. Perencanaan tersebut diminta Presiden segera disusun bersama Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Kereta api kita akan kita perbesar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi. Karena dengan kereta api biaya logistik akan turun, biaya ekonomi akan turun, kita akan kompetitif, ya kan? Kesejahteraan akan meningkat.